Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Kali ini gue mau nanya-nanya tentang pengalaman temen gue. Ini kenalin dulu, namanya Apit. Bang Apit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Apit ini teman-teman pengalaman bekerja di klinik hotel. Nah, pasti banyak yang belum tahu kan tentang klinik hotel. Nah, yuk kita langsung aja tanya sama Bang Apit. Nah, Bang Apit, nih, selamat datang di channel gue nih Bang Apit. Ya. Oh iya, teman-teman harus tahu ya, Bang Apit ini juga punya channel YouTube. Nanti lihat di link deskripsinya ya. Ini kita bahas tentang klinik yang ada di hotel nih Bang Apit. Bang Apit udah berapa lama kerja di klinik hotel? Dulu tuh kebetulan waktu kerja di suatu rumah sakit Jakarta itu ada kesempatan untuk double job lah untuk kerja di klinik hotel. Nah, di klinik hotel itu memang ada pusatnya juga. Pusatnya juga itu ada klinik kantornya, kalau dibilang office-nya. Oh, jadi itu kantor bentuknya ya? Kantor, nanti dari kantor itu kita dikerjakan atau di mana klinik hotel mana yang kosong. Oh, ditempatinnya gitu ya? Oh, ditempatinnya. Oh, berarti yang mau gue tanya nih, berarti waktu itu lu ngelamar kemana? Ke hotel atau ke PT? Ke PT-nya, ke klinik pusat. PT, berbentuk PT itu berarti? Ya klinik pusat ada namanya. Oh, apa? Gitu ya. Dari situ baru disalurin Dulu baru disalurin, ditempatin klinik mana yang kosong dan hotel mana yang dekat tempat tinggal, biasanya ditanya dulu seperti itu. Biar nggak kejauhan. Terus ditanya juga kalau memang double job, ditanya juga kerjanya di rumah sakit mana. Gitu soalnya biar pas dari rumah sakit ke klinik hotel itu biar nggak lama gitu di perjalanannya. Intinya teman-teman nih, jadi sesuai domisili yang pertama ya, dekat tempat tinggal. Misalnya tempat tinggalnya di Jakarta Selatan, berarti nanti ditempatin di hotel ya wilayah Jakarta Selatan. Oh gitu. Dulu itu 2012, sekarang udah 2020. Tapi sekarang kayaknya karena usia. Dulu masih strong bro. Oh, dulu double job dulu Pak, di hotel doang, di klinik hotel dulu. Dulu double job. Oh, dulu double job. Karena wah gimana ya? Nah memang sih untuk intinya untuk membantu orang tua bro. Oke, ya. Gitu kan. Saya kan punya adik juga, jadi ingin membantu orang tua, ingin supaya adik saya juga bisa kuliah, bisa ya seperti kakak-kakaknya mudah-mudahan lebih sukses juga. Jadi saya membantu, ya harus double job, harus benar-benar semangat gitu. Oke. Nah, ini pasti banyak penasaran nih. Gaji di klinik hotel itu berapa pada tahun 2012? Apa ada kenaikan sampai dari 2012 sampai tahun berapa kalau boleh tahu? Kira-kira tuh memang sih ada jedanya. Kalau 2012 mungkin fullnya itu sampai 2015, terus 2016 kadang ngambilnya part time. Oh, part time. Ngambilnya part time. Iya, Itu iya. bisa karena mungkin Sesuai kesepakatan kali ya? sesuai kesepakatan, terus kondisi juga, kalau kondisi terus di mulai kerja di sini rumah sakit waduh takutnya kan drop juga, kesehatan lebih dari Dulu waktu full time tuh megang duit berapa? tapi di sini karena namanya sampingan ya dapat sekitar alhamdulillah tahun 2012 ya. Iya, 2012 berapa duit? Seperti inilah. 2 juta, lumayan berarti. 2012. Ya, Iya, kan dari rumah sakit berapa, dari klinik berapa? jadi Ya, alhamdulillah lah, disyukuri saja teman-teman, syukuri saja ya, untuk memotivasi teman-teman yang khususnya yang baru keluar kerja itu masih muda, apalagi ya lebih baiknya seperti itu, digunakan waktu sebaik-baik. Itu mantap banget nasihat dari Bang. Ya alhamdulillah lah, adik saya sekarang udah kerja di puskes Perawat. Jadi merasa bangga gitu loh. Oh iya. Iya kan dari hasil dulu gua Iya, benar. sampai dari rumah sakit Double job, ya kan, keliling bolak-balik. dari klinik, aduh masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang
hasilnya benar-benar sangat memuaskan lah. Nah, nih Bang Apik, yang mau tanya nih, kalau di klinik hotel itu kerjaannya gimana sih, ribet apa enggak, santai apa enggak? Menurut pengalaman lu pribadi gimana tuh kalau di klinik? Kalau di klinik itu memang lebih santai karena kebetulan saya sih ngambilnya yang malam saja. Oh, ngambilnya malam dong, Malam saja part time karena lebih santai dan ya lebih relax aja gitu. Nggak ada kalau malam. nggak terlalu ribet. Dan memang kalau klinik hotel itu dan kegiatan atau aktivitas pekerjaannya itu yang melayani karyawan hotel Oh, dan tamu-tamu hotel. oh, jadi bukan tamu doang, jadi karyawan kita. Karyawan. Oh, berarti kita melayani semua yang ada, Semua yang yang butuh pengobatan atau Iya. perawatan lah Iya. gitu ya. Oh, gitu. Ada yang flu, ya pokoknya semua karyawan dan tamu hotel di situ dari mulai bawah sampai ke atas itu kliniknya memang cuma satu. Jadi pengobatan apapun ke klinik datang. Nah, nih Bang Apik, dinasnya itu shiftnya berapa sih tuh? 3 shift apa 2 shift? Tetap 3 shift seperti kayak di rumah. Oh, 3 shift ya. Tapi kalau di klinik itu ya agak lebih santai, fleksibel lah gitu. Nggak selalu ini, tapi memang kita juga kalau bisa ya profesional lah. Iya, iya, Datangnya iya. atau apanya gitu. Sesuai waktu lah ya. Waktu. Dan tadi nanya tentang itu ya untuk kerjanya ya. Oh iya, kerjanya gimana tuh? Ya di sana seperti kayak triase, kita anamnesa, ada pasien. Setelah itu kita konsultasi vital sign juga, anamnesa, terus kita Mensi dan biasa dan gitu ya. Iya, biasa seperti biasa di rumah sakit itu nanti. Ya udah konsulkan ke dokter. Dokternya standby apa nggak, apa ada di klinik pusat? Kita by phone atau gimana tuh konsultasi? By phone. Biasanya by phone. biasanya memang kalau ini by phone bisa. Terus kalau ada dokternya pas standby ya kita konsulkan. Oh iya iya. Jadi gitu ya. Oke oke. Nah, Bang Apik, yang mau ditanya lagi nih, ada nggak kejadian-kejadian unik atau enggak yang sedikit menegangkan di waktu pas dinas di hotel tuh? Ini yang menegangkan dulu apa yang unik dulu yang bikin? Yang menegangkan dulu kan? Yang menegangkan dulu. Justru yang menegangkan. Waktu itu saya saat dinas malam tuh di waktu itu sekitar jam setengah 12 malam. Pas saya mau ya istirahat, rebahan gitu ya, karena capek juga dari rumah sakit jadi di situ. Nah di situ tiba-tiba saya ditelepon dari security hotel. Bahwa ada pasien sudah tergeletak di bukan pasien ya, maksudnya tamu hotel sudah tergeletak di karpet tempat tidur di ruangannya dia. Terus meminta perawat untuk datang ke segera mungkin datang ke kamar tersebut. Akhirnya langsung ke situ, langsung ke kamarnya ditemani dengan security, biar ada witness ya, maksudnya saksi. Oh iya, jadi apa? Iya. Langsung di situ ya si tamu hotel itu sudah tergeletak di karpet. Terus saya cek seperti biasa ya, sesuai dengan SOP di rumah sakit. Cek nadinya, cek breathingnya. Nah, pada saat itu saya kemudian cek nadi sama pernapasannya, breathingnya itu sudah tidak ada lagi gitu. Saya tidak terasa lagi. Serangan jantung mungkin bukan? Kemungkinan. Nah, kebetulan itu tamunya itu dari Amerika. Orang Dari Amerika. Mungkin badannya itu mungkin sekitar 1 ton loh. Gede banget tuh. Sumpah, gede banget. Gede 1 kuintal lah kali. Satu ton. Ya pokoknya, yo, pokoknya gede lah bro. Iya yo. Semua benar. Itu Gede banget kali. banget tinggi. Orang luar negeri bro. Iya. Aduh, pokoknya. Nah, terus saya cek ya. Pas saya cek, keluarganya nanya dong. Iya, pakai bahasa Inggris. Oh pakai bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Ya, alhamdulillah. Waduh, karena bahasa Inggris penting tuh berarti di hotel kan. Iya. Terus. Setelah itu nanya pakai bahasa Inggris. Setelah itu saya jawab, kan saya memang nggak ada berhak untuk mendiagnosa bahwa pasien ini Udah meninggal atau belum? itu bukan ininya saya. Kuasa perawat ya.
dibawa ke rumah sakit terdekat untuk ya lanjutkan oleh dokternya, nanti diperiksa apakah ini benar-benar sudah ada. Berarti direkam jantung biasanya. Ya, ya. Nah setelah itu lebih lanjut. nah saya sambil udah nanti itu saya langsung ini CPR. RDP sambil RDP, terus sambil RDP sambil meminta tolong kepada security bahwa untuk memanggil ambulan, terus untuk konfirmasi ke rumah sakit terdekat. Itu bahwa pasien ini sangat segera urgent banget untuk dilarikan ke rumah sakit. Gitu. Dan kebetulan pasien ini menurut dari keluarga kerabat yang ada di situ terpasang pacemaker. Pacemaker apa tuh bro? Nah pacemaker itu alat untuk pemancu jantung. Nah entah kenapa itu di situ itu entah rusak atau gimana. Pokoknya di situ karena keadaannya saya nggak bisa lah ya, lagi emergency banyak tanya itu. Cuma saya menanyakan hanya riwayat yang sangat pentingnya saja, pada riwayat jantung atau apa gitu. Karena kan jantung tiba-tiba betul ternyata riwayat terpasang pacemaker tadi. Akhirnya langsung dibawa. Nah karena hotel itu terbatas, liftnya nggak panjang, kecil ya. Itu di badan tamu itu besar ya, itu jadi nggak muat untuk pakai stretcher bro. Terus akhirnya pakai kursi roda, pakai kursi roda. Kursi roda muat, ya dimuat-muatin sampai dibopong, mungkin ada sampai security, ada 6 security lah sampai dibopong ke kursi roda. Bener-bener besar itu bener-bener. Nah pokoknya berapa kilo lah, terang paham lah. Pokoknya besar banget. Nah setelah itu ini ya karena itu di hotel, jadi takutnya ada pas ini ada tamu yang lewat itu gimana gitu ya. Akhirnya ditutupin dengan selimut. Jadi lucu juga. Ya terus akhirnya ya gimana, karena stretcher nggak bisa karena liftnya kecil kan nggak kayak rumah sakit, sudah terkoordinasi liftnya untuk pasien, liftnya apa gitu. Ya udah dibawakan ke ke lift sama security, didampingi, terus di ambulans sudah ada, langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat gitu. Dan akhirnya ya dokternya yang jaga di situ sudah menjelaskan kepada keluarga ya keluarganya mengerti, menerima apa yang dijelaskan oleh dokter yang ada di rumah sakit. Jadi teman-teman ya gitu, di klinik juga bukan berarti sangat santai ya, ada aja sana. Jadi ya istilahnya keahlian kita tuh harus benar-benar, apalagi kan pasien kami bilang pasien bule lah ya, bule gitu. Jadi bahasanya penting juga, apalagi yang di hotel, karena di hotel itu beraneka ragam dari negara manapun. Jadi memang bahasa Inggris ya cukup memahami lah harusnya. Sedikit ngerti lah, jangan lon apa nanti kita bingung. Iya, aduh masa ya bingungnya karena kan di negara-negara mana bingung ditanya ini, kita cuma ngomong, bahaya. Nah jadi gitulah, benar ilmu itu ya sangat penting lah. Ya yang penting kita sedikit memahami. Setidaknya ada actionnya. Jadi lu kalau ada pasien DO atau nggak serangan jantung, apalagi makanya ya kasarnya berarti kita harus punya action juga ya. Jangan diem aja kalau pasien kenapa-napa. Nanti udah kita ngerti bahasanya, tidak ada kita bingung ngapain. Waduh, bukan kita ditaruh di mana? Tapi alhamdulillah bisa oke ya. Sampai aku ditelepon sama manajer hotel, terus ditelepon sama bagian klinik, kepala klinik. Kejadiannya gimana, kronologis lah ceritain ya. Ya alhamdulillah sesuai dengan protokol, dengan SOP yang ada. Nah, Bang Apik, tadi kan udah tuh kejadian yang tegang. Nah sekarang buat kejadian yang lucu tuh gimana tuh Bang Apik? Yang lucunya gini, kadang kan kalau di suatu kerjaan itu pasti lah kita merasakan ada capek. Oh lelah lah, capek benar-benar. Entah itu
alasannya mungkin ya ada yang benar sakit, ada yang katanya demam, dicek suhunya nggak demam, minta istirahat lah gitu bro. Iya, pura-pura sakit lah itu. Iya, karena mungkin kerja juga ada yang Capek banget capek banget, ada yang malas, ada yang lagi banyak pikiran lah, macam-macam lah gitu. Nah, ada suatu ketika waktu itu karyawan di situ katanya demam, gak enak badan, akhirnya dicek tensi bagus, normal suhunya normal, terus LR-nya normal, nadinya normal. Nah, suatu ketika pas saya kasih obat, ya obat sesuai dengan instruksi dokter, ternyata si karyawannya itu, si pasiennya itu meminta untuk ingin rebahan bro. Iya, itu saatnya kan malam bro, kan mengambilnya malam. Shift malam bro. Akhirnya bro, gua yang harusnya tidur nyenyak itu sampai subuh bro, cuma ngedengerin ngoroknya itu. Iya. Kepedesan lagi. Iya. Akhirnya gua di kursi gini aja kata gua, ya ampun ini udah vital sign-nya normal, dikasih obat udah gitu. Ternyata pengennya rebahan bro. Akhirnya gua bener itu dulu bro, dari pokoknya si malam sampai pagi si itunya tuh ngorok. Aduh gede banget kata gue, itu pokoknya unik banget dah. Pokoknya ada yang benar-benar emergency, ada yang benar sakit, ada yang benar-benar pengennya rebahan. Nah gitu. Ya kita ya sebagai ini kan nggak bisa nolak, nggak bisa. Pura ini mah Iya nggak bisa ya, ada perasaan juga. Yang penting kita harus edukasi kepada karyawan, pada pasien dengan komunikasi yang baik. Nah, tapi secara umum ya, kan mungkin intinya kerja di klinik itu berarti emang kita juga harus punya skill lah seenggaknya. Iya. Nggak boleh kasarnya sih, kita nggak boleh bego-bego banget. Nggak boleh buta sama hidangan. Pokoknya kita nggak boleh buta. Soalnya apa? Kita sendiri bro. Oh sendiri bro. Iya. Kita berarti Jaga tuh sendiri. jaganya sendiri bro. Jadi lu nggak bisa tahu siapa. Iya, kalau mungkin di instansi rumah sakit ya, kita nggak bisa ada tempat untuk bisa backup. Kalau di sana pelangap promo bro, waduh, minimal ya RJP aja, ya actionnya lah gitu ya, maksudnya ya harus bisa lah, tensi aja harus bisa, Bener-bener terus sendiri bro. benar-benar harus menjelaskan bro, misalkan demam, ini demam harus gimana kan, kita anjurkan edukasi, komunikasi terapis kata banyak minum. Kalau biaya tinggi kenapa gitu ya. Itu minimalnya itu harus tahu. Kenapa kalau kita ditanya kita diam? Jangan kita yang sakit oke. Kita buka Google, kita internet kelamaan bro. Aduh katanya ini tenaga medis atau gimana? Jadi yang minimalnya sedikit memahami. Ini kalau batuk kenapa, gejalanya gimana, pengobatannya gimana, kalau demam gimana, kalau diare itu minimalnya harus memahami materi tanda gejala, pengobatannya minimalnya lah gitu. Karena sendirian, jujur sendirian. Kalau kerja di klinik berarti intinya sendirian ya, klinik hotel tuh sendirian. Jadi lu gak bisa nanya bro, gak bisa searching dulu. Waduh, itu kalau lu searching dulu dia pasti ada orang gimana gitu. Kecuali kasusnya yang berat ya, Iya. sih ya itu wajib ke dokter. Tapi ini minimalnya ya kasus flu, demam. Karena kan ini kita melayani tamu dan karyawan berarti ya. Iya. Berarti kita bukan melayani tamu dong, berarti karyawan yang enak badan, yang pura-pura sakit. Kita juga harus bisa mengedukasi. Iya. Tuh, kalau pura-pura sakit mungkin ya kita bercandain, mungkin kurang kali duitnya. bisa. Ya pokoknya gitu, pokoknya harus memahami segalanya lah gitu, dari bahasa, materi, tindakan, segala macam lah. Intinya cukup memahami tapi nggak terlalu yang sangat memahami semua. Cukup lah itu. Apa yang penting kita menjelaskan itu bisa menerima apa yang kita jelaskan, untuk memahami. Jadi dia lu juga kalau ngejelasin jangan bolak-balik mulu. Ya kan ada tuh. Ada itu bro, temen gue juga ada, dia kadang suka orangnya jadi bolak-balik mulu, ya pasti dia juga nanya mulu gak kalau
Jadi kalau menjelaskan pakai bahasa orang awam. Benar, Iya. benar memang. Jangan misalnya lu, Pak, kita bahasa awam, Bapak sakit jantung. Kalau lu jelasin, Pak, Bapak CHF apaan? Benar, memang sih. benar, iya, iya, benar. Dia menjelaskan tentang masalah yang semacam apa, diare, kayak gitu kan, semacam nih, kayak diare, masalah ini kekurangan isotonik segala macam itu jangan dijelaskan itu, nggak bisa. Yang banyak air minum karena apa gitu, itu menjelaskannya ya secara apa ya, yang mudah dimengerti oleh si pasien gitu bro. Jadi kita kalau emang ada yang berpikir kerja di klinik santai, ya emang Ya, santai, memang santai. emang santai. Ya, tapi kita nggak tahu nih musibah tegang-tegang itu pas kapan. Iya. Jangan sampai kita nggak bisa apa-apa, apalagi sampai kita dituntut dibawa ke jalur hukum sama keluarga pasien. Amin amin ya. Jadi intinya kita walaupun kita kerja di tempat santai, kita punya ilmunya. Ya. Jangan sembarangan gitu ya bro. Karena dokter itu karena terbatas, nggak kayak kita misalkan full time 7 jam gitu. Mungkin kalau dokter yang standby ada yang hanya 3 jam di situ, selebihnya kita sendiri. Kalau ada pasien apa-apa yang lebih emergency bisa bayar kok. Gitu. Jadi ya skill itu harus cukup lah. Gitu. Berarti kalau ya intinya sih kerja di klinik emang santai, cuman kita juga harus bisa tahu SOP-nya. Jangan sampai ntar kalau ada pasien kenapa-napa, lu bingung sendiri, aduh gua harus ngapain? Satpamnya udah bingung, karyawan yang lain udah bingung, dan lu juga bingung. Karena tim medisnya cuma Tim medis cuma lu sendiri yang jaga di klinik, lu gak bisa nanya kemana-mana. ya itu pengalaman saya klinik yang pribadi gitu. Mungkin teman-teman klinik yang lain mungkin beda lagi kondisinya. Ya ini mah menceritakan klinik kondisi yang dulu saya dapat job kerja. Ya, gitu. Jadi secara umum Ya gak apa-apa sih ya memang harus materi atau skill yang memang harus menguasai gitu. betul. Aduh ini bermanfaat banget nih teman-teman, buat teman-teman yang mau kerja di klinik hotel. Gue pribadi belum pernah, dan ini gue juga baru tahu ceritanya nih kayak gini. Kita jaga sendiri. Gue sih kalau di sini kan kita jadi rumah sakit ya. Kalau nggak bisa ya operin, ya kan minta tolong. Iya kan gitu kan? Iya. Berarti kalau di klinik belum bersendiri kok. Bener-bener. Terus tamunya di berbagai negara beda-beda kan? Iya. Oh iya, gue mau nanya nih. Kalau ada tamu berobat nih, itu gratis ya bro? Itu gratis. Oh, gratis tuh. Ah. Ada yang suka kasih work tips nggak bro? Kayak gitu kita nggak tahu. Waduh, gini. Gratisnya itu dalam bentuk ini. Karena ada tamu itu memang ada yang cuma minta 1 orang. Oh iya. Ya sebenarnya gimana ya, itu harus bayar sebenarnya bro. Oh harus bayar. Oh bayar. Terus bayar, tapi ya kadang cuma minta 1 obat, kadang ada yang komplain bro. Komplain dong. Misalnya paracetamol nih, Iya. cuma 1 aja kok bayar. Oh belum tahu bro. Ada yang kayak gitu, macam-macam. Terus dari pihak hotelnya, Iya. dari manajer on duty-nya atau apa gitu, ada yang udah, come on, masa cuma 1 ini gitu. Ya itu sebenarnya bisa kita aja lah. Oh nanti kita laporan ke kliniknya gimana tuh bro? Hah? Laporan ke kliniknya itu bisa dari apa? Kadang ada si Obatnya karyawan. Iya. Nah, ada karyawan. Misalkan tuh manajer on duty, udah masukin aja ke billing saya. Oh Nah, itu. Jadi itu backup. Ya gimana sih manajer on duty untuk ingin tamunya lah gitu, mengistimewakan biar nggak banyak komplain apa. Ya akhirnya masuknya ke billing. Iya dan Tapi kalau untuk vital sign gitu mah ya maksudnya ini mah ya nggak apa-apa lah, beri aja. itu baru tahu gue juga nih. Kemana? Gue kira emang santai banget, ternyata dia ada pengalaman orang kena serangan jantung lah. Kocak. Aduh, orang luar negeri lagi. Kalau orang kita mungkin bahasa ini ya, karena ya saya juga nggak jago banget, tapi memahami apa yang mereka jelaskan. Nah biasanya Bang Hafiz, tapi kayaknya secara umum klinik-klinik hotel kayak gitu kayaknya ya. Kemungkinan ya, karena saya klinik itu cuma 1 sih dalam beberapa tahun itu, nggak bisa klinik apa lagi gitu, karena sudah kalau dibilang sudah dekat sama
ya tempat kerjanya, orang-orangnya, Enak. office-nya sudah enak, sudah memahami saya bahwa saya double job. Kalau telat ke mana? Ke kliniknya ya cukup dipahami karena saya udah menjelaskan dari awal. Enggak gimana apa kong kali kong gimana gitu. Ya fair gitu. Tapi Bang Afid yang mau tanya nih, berarti memungkinkan ya kalau kita kerja di klinik hotel tapi kerja di tempat lain juga, maksudnya di klinik itu kan nggak terlalu sibuk, maksudnya di klinik hotel itu kan nggak terlalu menguras energi ya. Iya. Yang nggak setiap saat ada kayak di rumah sakit mau diubah itu kan pasti kan keluar terus kita tenaga di push terus. Namanya juga IGD ya. Nah, jadi kalau di klinik nggak pasti. kadang ada pasien, kadang Kadang iya, kadang ada pasien, kadang enggak, kadang istirahat. Memang sih kebanyakannya santai. kebanyakan saja. Tapi ya gitu, pada saat lagi ada emergency itu jangan pelangnya promo banget. Soalnya sendiri. Kalau ada teman mungkin Bisa ngobrol gitu. Iya. bro gitu. Kalau sendiri Bisa saling support lah kalau ada temennya. masa lagi nanya kita konsul ke teman, konsul ke ya dokter yang lagi standby on call di rumahnya gitu kan juga kurang enak gitu. Kalau kita cukup memahami maka langsung gitu, mereka tanya apa kita langsung jawab. Oke, Bang Afid. Nah, ini makasih banget nih buat Bang Afid nih udah berbagi informasinya tentang klinik hotel. Ya, Nah, nih teman-teman mesti tahu nih ya. Gua juga ada rencana nih. Jadi Bang Afid ini dia musisi ya, dibilang musisi kalau gitu ya. ya Dia hobi, pokoknya dia hobi banget Gua bikin hobi lagu. lah. Dia hobi banget bikin lagu. Nanti gua bikin di satu vlog tentang kok bisa ke situ ya? Apa dari tenaga kesehatan gitu maksudnya? Iya, kok apa perawat itu murni perawat aja, apa ada hobi yang lain bisa menghasilkan uang dari seorang perawat gitu kan. Nanti kita bahas di vlog yang lain. Pokoknya makasih banget Bang Afid buat berbagi informasinya, semoga bermanfaat teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.